Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Robi Delvis. Nah, ini adalah episode pertama dari pembahasan tentang ekonomi Indonesia secara umum. Nah, bagi teman-teman yang nanti punya pertanyaan seputar perekonomian, silahkan bisa di kolom komentar dijelaskan ya seperti apa. Nanti mungkin akan saya bikin videonya pembahasan tentang masalah ini. Oke, masalah yang akan dibahas ini masih terkaitan dengan masalah makroekonomi, artinya perekonomian secara menyeluruh. Kenapa saya merasa perlu melakukan pembahasan perekonomian secara menyeluruh? Supaya kita semua bisa membaca atau memberikan analisa mengenai situasi apa yang sesungguhnya terjadi dengan perekonomian kita. Misal ya, sekarang banyak orang mengeluh ya, terutama para pedagang kecil mengeluh di pasar itu kan. Kenapa kok kami ini sepi gitu ya, sepi pembeli. Nah, berarti kan ada masalah daya beli, artinya kemampuan orang untuk membeli barang dan jasa itu sangat kecil. Oke, itu misalnya. Kemudian kita tarik ke yang lain juga gitu ya. Pemerintah juga mengeluh juga. Kenapa ya pendapatan pajak kita juga rendah gitu kan, penyerapannya. Nah, itu juga kan ada banyak faktor, apakah memang faktor masyarakat tidak membayar itu mangkir, atau jangan-jangan memang masyarakat tidak punya uang sehingga tidak mampu membayar pajak dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi pembahasan kita di episode perekonomian ini gitu. Nah, saya ingin memperkenalkan dulu dasar teori untuk makroekonomi ya. Jadi makroekonomi itu perekonomian secara menyeluruh dalam konteks satu negara. Jadi satu negara, ekonomi Indonesia misalnya, atau ekonomi Amerika. Nah, pembahasan pokok dalam makroekonomi itu melibatkan beberapa hal, variabel penting yang tidak bisa kita lepaskan. Yang pertama pasti berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi, apakah ekonomi kita bertumbuh atau tidak, itu kan dasar teorinya ada beberapa teori ya. Bisa menggunakan metode produksi, kemudian metode pendapatan, ataupun metode pengeluaran. Nah, kemudian juga ada yang kita kenal dengan pengangguran ya. Pengangguran itu juga macamnya banyak. Ada orang yang disebut menganggur itu orang yang benar-benar tidak bekerja, ada juga yang setengah menganggur. Dia bekerja tetapi bukan pada posisinya masing-masing. Seperti lulusan S1 yang kemudian berjualan atau menjadi sopir taksi. Nah, itu dikatakan pengangguran, setengah pengangguran ya. Nah, kemudian ada juga fenomena inflasi. Inflasi itu kenaikan harga secara umum yang terus-menerus. Nah, ada beberapa barang yang ketika terjadi kenaikan itu akan memicu kenaikan pada barang lain. Contohnya adalah bahan bakar minyak ya. Ketika bahan bakar minyak itu harganya naik, maka otomatis beberapa barang atau banyak sebagian besar barang itu akan naik. Kenapa? Karena BBM itu digunakan oleh kendaraan untuk distribusi barang. Nah, kalau ongkos distribusinya naik, nah otomatis harga barang pun akan ikut naik, karena setiap barang itu dari satu daerah ke daerah lain itu kan harus melalui distribusi, melalui menggunakan kendaraan. Nah, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kemudian siklus ekonomi itu adalah beberapa bahasan dalam makroekonomi gitu ya. Dalam makroekonomi. Jadi nanti kita akan mencoba membahas ya bagaimana hubungan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang ekonomi makro ya, ekonomi secara umum dalam satu negara, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita ketahui bersama ya. Hal yang pertama adalah ekonomi ini berjalan sebagai sebuah sistem. Yang namanya sistem itu berarti saling mempengaruhi, saling dipengaruhi, dan saling terkait satu sama lain. Mirip seperti kita misalnya ada sistem pencernaan di dalam tubuh. Ya walaupun yang sakit adalah sistem pencernaan, tapi semua tubuh merasakan rasa sakit yang sama gitu kan. Artinya mengalami juga masalah. Nah, jadi ekonomi juga seperti itu. Ketika ada satu variabel bermasalah, maka variabel yang lain secara umum juga akan terpengaruhi. Tinggal nanti apakah besar terpengaruhinya atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita membutuhkan data atau statistik untuk melihat perekonomian secara umum, secara makroekonomi. Hanya saja statistik ini tentu saja akurasinya tidak sampai 100% ya. Kita mafhum ya, kita paham di dalam ilmu sosial gitu kan, data itu punya margin of error sekitar 5%, artinya memang akurasinya tidak sampai 100%.
Tetapi tanpa data statistik kita juga tidak bisa melakukan prediksi, tidak bisa menganalisa tentang perekonomian secara umum. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, ketika ada permasalahan ekonomi, maka pembacaannya harus menyeluruh. Karena tadi ekonomi kita sebagai satu sistem, kita membutuhkan basis data, sehingga nanti untuk memecahkan masalah tersebut diperlukan komprehensivitas datanya. Datanya harus akurat, datanya harus benar, kemudian harus lengkap juga, dan cara membacanya juga harus tepat gitu. Karena kita tahu antara satu dengan yang lain itu saling mempengaruhi, saling keterkaitan. Jadi ada sistem kausalitas, ada yang mempengaruhi, ada yang menjadi sebab, dan juga ada yang menjadi akibat. Nah, itulah dasar-dasar makroekonomi yang harus kita ketahui sebelum nanti kita menganalisa bagaimana perekonomian kita secara makro. Ya, itu saja ya sementara untuk pengantar di kajian makroekonomi atau perekonomian Indonesia ini.